Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Panji Adi Makayasa, peserta Latsar CPNS dari kelas A2 kelompok 1. Kali ini saya ingin membahas tentang wawasan kebangsaan dan bela negara agenda 1 yang sudah kami pelajari sampai saat ini. Baik, wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah pemahaman mendalam mengenai identitas, sejarah, budaya, dan nilai-nilai yang melekat dalam suatu bangsa. Hal ini melibatkan kesadaran akan persatuan, keragaman, dan tanggung jawab terhadap pembangunan negara. Memiliki wawasan kebangsaan yang kuat menjadi landasan penting dalam membangun identitas nasional yang kokoh. Wawasan kebangsaan juga bisa menjadi konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara, akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian ada 4 jenis konsensus berbangsa dan bernegara. Yang pertama adalah Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar 1945, kemudian Bhinneka Tunggal Ika, dan yang keempat adalah NKRI. Kemudian Indonesia memiliki sarana pemersatu, identitas dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara, yaitu bendera negara, yaitu sang merah putih. Kemudian bahasa, menggunakan bahasa Indonesia. Yang ketiga, lambang negara, yaitu Garuda Pancasila. Kemudian lagu kebangsaan Indonesia Raya. Wawasan kebangsaan juga memiliki fungsi. Saya berikan ada 5 contoh fungsi. Yang pertama adalah menghubungkan semua orang dalam satu negara. Yang kedua, menciptakan rasa bangga dengan budaya, sejarah, dan simbol-simbol negara kita. Yang ketiga, mendorong kita untuk mengikuti aturan dan berlaku adil. Yang keempat, mendorong kita untuk memilih pemimpin dan berpartisipasi dalam proses politik. Dan yang terakhir, membantu menjaga negara tetap aman dan stabil. Selanjutnya, 5 nilai dasar bela negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pemerintahan negara. Pasal 7 ayat 2, yaitu yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Kemudian, rela berkorban. Dan yang keempat, kemampuan awal bela negara. Kemudian, kesiapsiagaan bela negara. Kondisi siap siaga, baik fisik maupun mental, dalam menghadapi situasi. Tujuannya adalah menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dari ancaman. Kesiapsiagaan bela negara juga memiliki dasar hukum, yaitu di Undang-Undang 1945 Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 30 ayat 1. Isu-isu kontemporer. Di era globalisasi yang penuh dinamika, isu kontemporer menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Isu kontemporer juga bisa menjadi suatu pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang dan menjadi permasalahan yang masih hangat dibicarakan. Isu kontemporer dapat berkembang karena banyaknya masalah yang timbul akibat berbagai faktor, baik dari internal maupun eksternal. Contoh isu-isu kontemporer yang pertama adalah korupsi, kemudian narkoba, terus terorisme dan radikalisme, selanjutnya money laundry, kemudian proxy war, dan yang terakhir adalah kejahatan komunikasi massa. Selanjutnya, modal insani untuk menghadapi perubahan. Saya mencantumkan ada 5 modal insani. Yang pertama, modal intelektual, yaitu pengetahuan dan kreativitas. Kemudian,
modal emosional, kemampuan mengelola emosi. Kemudian modal sosial, yaitu jaringan kerjasama dan kepekaan sosial. Yang keempat, modal adversity, yaitu ketangguhan menghadapi tantangan. Dan yang terakhir, modal etika dan moral, yaitu integrasi, tanggung jawab, dan empati. Oke, baik, sekian presentasi yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih.